Banyak yang bertanya di kolom komentar everybody, apakah remix bisa lolos monetisasi? Jawabannya adalah bisa everybody. Tapi jangan langsung percaya dulu everybody sebelum kalian nonton sampai selesai video ini, karena kita bakal menjelaskan secara detail perbedaan remix, kemudian fair use, dan juga re-upload everybody. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Apakah remix bisa lolos monetisasi? Jawabannya adalah bisa everybody. Kita bakal jelasin apa itu remix, apa itu fair use, apa itu re-upload everybody. Jadi, remix ini adalah sebuah fitur yang diciptakan oleh YouTube untuk YouTube Short everybody. Fitur remix ini adalah fungsinya untuk memfasilitasi kita kalau pengen berkomentar tentang video orang lain atau pengen menggabungkan video kita dengan video orang lain tersebut. Tidak usah susah-susah untuk ngedit, tidak usah susah-susah untuk download, dan sudah disediakan dan kita bisa menyambung video orang dengan video kita everybody. Ya, kira-kira mirip sama fitur yang ada di TikTok. Jadi kalau misalnya everybody pernah atau sering main TikTok, mungkin sudah akrab dengan fitur yang namanya Stitch everybody. Ya, kira-kira sama everybody ya, karena YouTube Short ini diciptakan untuk menyaingi TikTok everybody. Jadi ya wajar kalau misalnya agak-agak mirip everybody ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal yang tadi, apakah remix bisa lolos monetisasi? Jawabannya adalah bisa everybody. Kenapa bisa? Karena fitur itu diciptakan untuk kita. Secara logika nggak mungkin dong YouTube menjebak kita dengan fitur itu everybody. Justru ini adalah solusi untuk kalian yang tidak punya karya dan sukanya re-upload. Remix jawabannya everybody. Kemudian yang berikutnya adalah fair use atau biasa kita sebut penggunaan wajar everybody. Mungkin everybody sudah sering dengar apa itu penggunaan wajar, atau mungkin baru kali ini dengar apa yang disebut dengan penggunaan wajar. Jadi penggunaan wajar itu adalah kita pinjem video orang lain untuk kita jadikan bahan sebagai konten kita everybody. Jadi sebagai contoh, konten-konten yang menggunakan metode penggunaan wajar itu contohnya adalah reaction, alur cerita film, kemudian konten-konten fakta unik itu perlu atau butuh dengan konten orang lain. Nah, kenapa banyak channel-channel alur cerita film, reaction, kemudian fakta unik itu banyak yang lolos monetisasi? Ya, karena mereka menggunakan metode penggunaan wajar atau yang disebut dengan fair use. Nah, fair use atau penggunaan wajar itu seperti apa? Silahkan cek di deskripsi. Silahkan Anda pahami, pelajari sendiri apa itu penggunaan wajar everybody. Apakah penggunaan wajar itu bisa lolos monetisasi? Jawabannya adalah bisa lolos, tapi bisa juga tidak everybody. Jadi tidak 100% aman sekali lagi. Karena banyak kasus-kasus channel-channel alur cerita film itu kena dismonetisasi ya karena sebenarnya menggunakan metode penggunaan wajar, tapi pada kenyataannya dismonetisasi karena dikomplain sama pemilik video aslinya. Jadi untuk menggunakan metode penggunaan wajar ini, saran dari saya harus hati-hati, harus dipilih kira-kira kontennya itu seperti apa, konten aslinya itu seperti apa. Jadi saran dari saya sih jangan pinjem konten-konten dari channel-channel yang gede, yang resmi, dalam artian seperti industri TV, kemudian channel-channel perusahaan gede atau apa. Nah itu saya sarankan jangan. Nah itu tergantung Anda bagaimana cara mengemasnya everybody. Jadi kesimpulannya, penggunaan wajar atau fair use itu bisa lolos monetisasi tapi tidak 100% aman everybody. Kalau misalnya bingung silahkan pelajari di deskripsi. Sekali lagi ada link support.google.com di bantuan YouTube, dan itu situs resmi dari YouTube everybody. Dan silahkan pelajari, pahami dulu sebelum Anda eksekusi. Nah, yang berikutnya ini adalah sebuah kesalahan yang fatal yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula. Ya, saya maklumi everybody, mungkin YouTuber pemula ini belum tahu atau mungkin belum paham. Makanya kita pahamkan, khusus untuk orang-orang yang mau belajar dan mau paham. Tapi orang-orang yang ngeyel nggak bakal masuk nih saran dari kita nih. Jadi re-upload itu adalah Anda nyomot konten orang lain untuk dikomersilkan. Dalam artian Anda pengen dapat monetisasi, Anda pengen dapat duit dari YouTube dengan menyomot atau mencuri video orang lain tanpa menghargai proses pembuatan video itu, tanpa menghargai karya orang lain itu, dan langsung diupload. Bang, udah diedit bang, katanya diedit. Jadi penggunaan wajar itu tidak cukup hanya diedit everybody. Tidak cukup Anda membuat kamuflase di dalam video Anda biar tidak terlihat video aslinya. Tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud
penggunaan wajar itu ketika Anda pinjam video orang lain itu hanya sebagai bahan, bukan sebagai inti konten. Jadi kesalahan fatal para YouTuber pemula itu adalah video orang lain diambil, kemudian diedit dikit-dikit, ditambahin dikit-dikit, udah berubah bang. Iya, tapi isinya atau maksud dari videonya itu sama dengan video aslinya. Nah, makanya ke-detect konten berulang, makanya tidak lolos monetisasi. Itu re-upload everybody. Nah, banyak sekali kan Anda menemukan di short itu konten-konten re-upload dan akhirnya channelnya besar, bahkan sampai 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, tapi dismonetisasi atau tidak lolos monetisasi everybody. Dari sini everybody udah ngerti apa itu remix, penggunaan wajar, dan juga re-upload. Dan silakan kalau misalnya Anda masih bingung, silakan komen di bawah everybody. Oke, kita ulangi lagi pertanyaan di awal dari YouTuber pemula di kolom komentar. Bang, remix apakah bisa lolos monetisasi? Jawabannya adalah amat teramat sangat bisa. Langsung sekarang lakukan kalau misalnya Anda tertarik dengan fitur remix everybody. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotaro signing out. Bye.